Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menuju di mana ya, Kang? Di mana nih kita? Di mananya? Di Di Dusun Cigebot. Bareng Beknya. Oh, Cipaku. Ciamis, Kita Iya. mau kemana? Katanya di Ciamis ini ada bukan kolam, peternakan ikan koi, budidaya ikan koi. Ada berapa kolam ada? Katanya 40 kolam. Mm-mm. Keren nggak? Keren. Kita lihat yuk. Jalan ya? Cuman ini Jalannya? jalannya nutup, guys. Oh, Ratu. Power tuh motor kayak di itu kumaha tuh. Ajar yuk. Jalan. Power. Ajar. Tangan. Oke, alhamdulillah kita udah hampir sampai. Jalannya luar biasa. Licin. Basah. Mau tas hujan juga nama. Tuh lihat. Oh iya. Oke, ayo kita ke sana. Biar lebih seru. Di sebelah kiri saya ternyata ada kolam yang berisikan ikan koi yang gede-gede gitu kan. Kayaknya udah siap dipasarkan nih. Mau dilihat? Nih. Oke, dan kali ini biar lebih jelas, kita langsung temui salah satu mitra yang ada di budidaya ikan koi ini ya. Assalamualaikum, Kang. Salam. Dari mana? Oke, saya dari Gema 27 TV nih, Kang. Iya. Dan pengen tahu ini sebenarnya tempat apa ya? Nah, jadi tempat ini adalah boleh dibilang pokdakan, kelompok budidaya ikan, khususnya ikan koi. Nah, Ikan koi. Khususnya ikan koi, di mana di sini ada tempat pemijahan, kolam pendederan untuk pembesaran ikan nanti sampai besar. Kemudian nanti juga ada proses untuk sortir. Sortir. Ada yang namanya culing juga sama. Nanti dipilih ikan-ikan yang berkualitas itu seperti apa, nanti yang layak dipasarkan. Nah, kalau yang ini disebut kolam indukan. Nah, ada beberapa jenis ikan. Ya. Kalau di koi itu seperti contohnya ada sanke, kemudian matsuba, hiutsuri. Nah, ini nanti yang dipilih menjadi anakan koi. Nah, Ini kayak nama-nama Jepang ya? Nah, betul sekali. Awal pertamanya itu sejarahnya ikan koi datang ke Indonesia itu dari Jepang. Oh. Merupakan hadiah untuk Bung Karno. Oh. Nah, dari Bung Karno sendiri dikirimlah ke Blitar untuk dibudidayakan. Iya, Nah, iya. sebagai orang Jawa Barat juga kita di sini sangat tertarik. Selain dari badannya yang besar-besar, ada beberapa jenis yang tentunya diminati masyarakat umum. Ya. Termasuk namanya gosanke. Nah, Yang mana gosanke nih? itu ada beberapa jenis. Gosanke itu ada kohaku yang merah putih. Oh, Nah, ini. Kemudian ada soa. So yang mana ini? Soa adalah ikan 3 warna. Oh, Ada berarti itu merah, tuh yang ada hitamnya hitam, ya? sama putih. Oh. Kemudian ada sanke sama seperti soa 3 warna, merah, hitam, sama putih. Cuman kalau misalkan sanke untuk hitamnya sendiri dia di punggung, tidak sampai ke perut ke bawah. Iya. Hitamnya itu biasanya disebut sumi. Nah, ada ketebalan suminya warna hitam. Iya. Kalau untuk merah disebutnya ada yang menyebut hikari. Ada yang putihnya juga. Banyak juga macamnya ya. Banyak macam.
Kalau misalkan kita mau mencetak misalkan soa, kohaku, sanke, siro, biasanya itu ikan-ikan yang diminati oleh masyarakat. Nah, oleh masyarakat yang sukanya biasanya merah putih, Ya. merah putih hitam, yang 3 warna. Nah, kita biasanya mencetaknya seperti itu, indukannya mau soa sama sanke, ada kohaku. Nah, itu bisa mencetak warna-warna ikan yang bagus seperti itu. Nah, ini adalah kolam indukan. Ada kolam indukan untuk betina, ada yang jantan gitu. Oh, ini Kalau yang ini betina betina semua. Itu kayaknya lagi bertelur ya? Nah, yang gendong-gendong telur ini nanti dipisahkan sama yang jalu. Nggak perlu ke KUA, langsung. Banyak. Bisa. Awal mula mengurus koi atau pembudidayaan koi. Awal mula pembudidayaan koi, sejarahnya sebenarnya sederhana, berangkat dari hobi. Selain hobi, karena saat bersamaan hobi lagi memuncak, terjadi pandemi ya, pandemi corona. Nah, saya adalah salah satu pengusaha yang terdampak corona, dalam artian semua aktivitas usaha berhenti. Nah, tapi punya beberapa indukan dan mungkin juga kenal dengan beberapa rekan. Akhirnya berpikir secara drastis, saya mengungsi dari kota ke desa. Nah, di desa saya untuk memikirkan gimana cara berwirausaha juga. Tapi SOP tentang pandemi dan kesehatan corona ini otomatis jadi apa ya? Jadi berdampingan lah, bahasanya kan begitu. Nah, salah satunya yaitu saya lari ke sawah dan bikin beberapa kolam. Ini kolam jumlahnya sekitar 40 kolam, 40 kolam. Dan kalau melihat dari standar sih sebenarnya untuk pendederan, bukan untuk pembesaran. Pendederan dari pemijahan langsung ke pendederan. Nah, tujuan utama selain tadi, mungkin kalau tadi sih awal mula ya. Kalau tujuannya karena saya bersama mungkin sesepuh ngobrol, masyarakat, dan akhirnya kita berkelompok. Nah, berkelompok ini punya tema ya, memang mungkin walaupun dibilang mimpi, tapi saya ingin jadi mimpi indah, yaitu ingin melahirkan koi lokal dengan brand Ciamis, kan begitu. Ya memang masih panjang lah, karena kan kualitas indukan dan segalanya, tapi melihat dari pH air dan segala macam kita ukur kayaknya cocok, kan begitu. Berangkat dari situ dan punya tujuan yang yang dianggap yuk sama-sama dengan berkelompok tadi, akhirnya saya menghubungi secara kedinasan, dinas perikanan, dan menghubungi ke penyuluh perikanan, akhirnya terciptalah seperti ini, begitu. Nah, di satu sisi saya punya apa ya, punya sekarang nih ya, bukan hanya sekedar asumsi, tapi setelah krisis ini kan krisis nih, krisis pandemi, penyakit yang disebut pandemi COVID ini, bagaimana untuk era setelah krisis berakhir, otomatis kan terjadi yang namanya krisis ekonomi. Nah, ini adalah salah satu UMKM, bahasanya kan UMKM, usaha mikro ya, yang dianggap lahir dari desa untuk Indonesia, karena kan tujuannya untuk lokal. Nah, tapi ini masih perjalanan yang masih panjang dan memerlukan dukungan baik dari semua stakeholder yang ada, dari masyarakat, kan begitu. Cuman kalau planning ini sebenarnya sudah mulai, karena kita kan bermitra. Mitranya ini ada mitra sesama pencinta koi dan berikut masyarakat. Karena kalau lahir 100.000, kalau di kolam di sini hanya membesarkan cuma 1.000. Yang sisanya 99.000 pasti diurus sama masyarakat, kan begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi potensi ekonomi kerakyatan, bahasanya, yang bisa membantu masyarakat,
Karena di sini justru sekarang menjadi sentra bagi pencinta pembudidaya ikan. Jadi bukan hanya sekedar koi. Orang yang biasanya mau ikan konsumsi sekarang sudah mulai beralih kan begitu. Nah, karena mungkin kan nilai ikan koi ini punya nilai ekonomis. Nah, mungkin orang selalu bertanya, kalau produksinya banyak bagaimana pemasarannya, kan pasti akan berhitung begitu. Nah, kalau kita sudah memikirkan, kita sudah sediakan ada marketingnya yang menuju ke toko-toko dan ada yang khusus pengiriman. Perusahaan ini sudah menyediakan 2 kendaraan untuk mengirimnya kan begitu. Terus selain marketing, kita juga punya reseller dan punya beberapa, bukan reseller lagi atau apa ya, toko-toko besar atau yang sudah siap menampung kan begitu. Nah, cuman banyak permasalahan karena kita di koi ini sebenarnya lebih banyak belajar gitu ya. Karena suhu dan kondisi juga mungkin kalau yang lebih banyak mode realnya kalau di pendederan ikan koi di kita ini cocok apa enggak, ada itu yang mungkin yang dilihat. Karena kalau melihat dari potensi produksi masih sering juga banyak kegagalan, baik kematian ataupun karena mungkin air kan yang paling utama, sumber air kan begitu. Nah, tapi selama tekad itu ada dan semangat itu ada, apalagi bukan hanya saya sendiri, semua rekan-rekan juga masih semangat. Dan ini adalah bisnis real gitu, bukan bisnis angan-angan. Pasti kan menciptakan hasil. Nah, nilai ekonomis ikan koi ini kan lumayan tinggi daripada ikan konsumsi perbandingannya. Nah, secara perhitungan ini adalah bisnis bukan main-main, tapi bisnis yang harus benar-benar dipola dengan baik dengan lahan ataupun mungkin dengan peningkatan di penjualan kan begitu. Kalau untuk pembelajaran, mari kita sama-sama belajar. Nah, saya di sini karena ini kan bukan hanya sekedar nanti tempat pembesaran koi atau lahir koi. Karena ini ada planning wisata desa. Nah, wisata desa bekerja dalam artian bukan bekerja sama tapi kelompok yang mengembangkan. Ini adalah salah satu usaha dari AM Plus Koi, tapi dia punya kelompok lain yang dibantu yang masih dalam satu naungan. Maksudnya bukan naungan, tapi mencipta bahasa Sunda yaitu turusna tadi digigirna aya wisata. Karena masyarakat menginginkan ada ikan koi besar-besar dilihat warna-warni kan begitu. Di sampingnya ada bunga-bunga atau pun ada tempat makan atau apa kan begitu, tapi dengan ciri khas ke suasana desa. Nah, ini juga sampai hari ini bukan saya juga jadi fenomena kan begitu. Setiap sore ada orang baik dari anak perikanan atau anak STM SPP ya. Setelah sering melihat ke sini atau juga malahan kemarin dengan penyuluh perikanan Kabupaten Ciamis yang sudah mendukung karena ini kan sudah terdaftar. Ya, dan baru pertama pembudidaya ikan koi yang terdaftar di Dinas Perikanan dan Kementerian untuk daerah Kabupaten Ciamis ya untuk saat ini. Nah, kenapa saya menempuh itu? Karena saya ingin menciptakan ikan koi lokal Ciamis. Marilah saya dibantu kan begitu. Karena saya merasa masih tetap belajar, makanya tadi kalau ada pertanyaannya yang ingin belajar, yuk kita sama-sama. Nah, kalau memang ada yang lebih terbaik, itulah yang konsep. Karena ini, saya konsep ini begini, selain kita budidayakan di sini, kalau bahasa orang Sunda nggak maklun ya, jadi ada mitra kan gitu. Nah, maklunnya ini ada koordinatornya. Nah, si sang koordinator, kalau di standar di kolam ini kita menggunakan secara pabrikan baik pakan dan sebagainya. Tapi kalau yang di maklun mungkin ada dengan yang maklun yang satu ini pakai organik dan pakai kalau sekarang maggot yang di blender kan begitu, dicampur proteinnya lebih tinggi ada. Nah, ini dengan pakan yang lebih spesifik kan begitu. Jadi kita juga sambil belajar lah. Kalau harapannya
ikan koi Ciamis atau ikan koi lokal ini bisa diterima di masyarakat, terutama mungkin di Jawa Barat lah minimal ya. Dan yang paling utama, saya bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat di sekitar ini dulu mungkin kan. Tapi ini didukung sekarang sama desa, sama kecamatan, malahan mungkin dengan kabupaten ada perhatian kan begitu. Padahal ini kan kita belum apa-apa gitu, tapi perhatian begitu besar karena mungkin kondisi di tengah-tengah keterpurukan ekonomi lah kan seperti itu. Nah, saya lahir dengan jargon dari Desa untuk Indonesia karena 2020 ke depan 2021 itu ketahanan pangan harus diperhatikan. Saya pemasaran sekarang karena sistem kita sudah berjalan ya, walaupun ini rahasia perusahaan gitu ya. Yang datang sudah seperti biasa, sudah ada yang memilih. Tapi kita punya tim marketing dengan mobil branding khusus. Nanti toko-toko yang ada, toko-toko akuarium lah yang menjual ikan, kita pemasaran sampai Indramayu, Kuningan, Cirebon, dan beberapa area yang mungkin sudah menjadi kantong atau karena saat ini ikan koi ini bukan booming ya, tapi memang stabil gitu. Ini adalah bisnis hobi. Kalau sudah hubungannya dengan hobi, otomatis salah satu sudah tidak menyukai, tumbuhlah penghobi-penghobi baru. Dan ini adalah hiburan, mungkin hiburan mata di saat mumet dengan kondisi duit susah kan begitu. Walaupun karena itu saya pengen begini. Selama ini kan asumsi orang untuk memiliki koi itu mahal. Nah, karena bangga saya adalah sebagai petani kan begitu. Ini kan petani ikan kan gitu. Petani ikan koi yang mahal itu yang grade yang kualitas bagaimana kan begitu. Kita ada beragam kualitas. Karena satu indukan itu tidak akan mengeluarkan indukan yang anakan terbaik semua, nggak akan. Pasti ada hal-hal yang murah, yang mahal kan begitu. Intinya hanya satu, bahwa ikan koi lokal, ikan koi itu tujuan utama saya ingin membumi. Ya mungkin mau mimpi muluk, tapi ingin saya menciptakan ikan koi lokal dan diterima. Banjir lah di Ciamis kan begitu. Mungkin Mas tadi sudah melihat, Akang sudah melihat itu beberapa jenjang anakan dan mungkin juga yang sudah siap jual gitu. Kalau kemarin kita langsung habis karena waktu 14 Juli anakan langsung yang bukan terbaiknya sudah diambil kan begitu ya. Dan kita selalu menjaga kualitas indukan, minimal 90 cm itu yang menjadi indukannya, seperti itu mungkin. Untuk harapan yang lebih besar lagi, saya hanya ingin membangkitkan ekonomi di wilayah, apalagi Cigebot ini. Saya ini kan di Cigebot ini sudah ada brandnya telur. Nah, selama ini telur itu selalu di timur, ikan koi juga selalu di timur. Kenapa enggak sih di tengah juga ada kan begitu? Minimal berapa persen dong untuk produksinya. Nah, seperti itu. Sekilas itu penjelasan dari pemilik budidaya ikan koi yang ada di Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis ya. Dan semoga lebih berkembang dan bermanfaat, terutama untuk Ciamis ya. Bagi para pemirsa yang ada di Ciamis maupun di luaran sana, bila mana ada yang perlu, ada yang minat membeli ikan koi, boleh langsung nanti datang langsung ke Dusun Cigebot.